Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap dalam menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Nah anak-anak, kali ini Ustadz akan menyampaikan materi yang ketujuh tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak, siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Rasulullah SAW sebagai khalifah yang pertama. Bagaimana beliau diangkat menjadi khalifah dan bagaimana silsilah kehidupan beliau atau nasab beliau, mari kita saksikan lewat video berikut ini. Nama dan nasab Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Abu Bakar berasal dari Bani Taim, suku yang sama dengan garis keturunan Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ayahnya bernama Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummul Khair. Abu Bakar lahir pada 573 Masehi, lebih muda sekitar 3 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dipanggil dengan sebutan Abdul Ka'bah. Hal ini dikarenakan ibunda Abu Bakar bernazar jika ia melahirkan anak laki-laki, maka ia akan memberikan anak laki-lakinya yang hidup untuk mengabdi pada Ka'bah. Kemudian setelah Abu Bakar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan Abdullah. Sedangkan nama Abu Bakar merupakan predikat yang diberikan kepada beliau karena beliau merupakan pelopor kebaikan dalam Islam. Sementara itu, gelar As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar karena Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah SAW tanpa sedikit pun keraguan. Selain merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW dan juga mertua beliau, Abu Bakar merupakan orang yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam atau kita sebut as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang dipercaya Rasulullah SAW untuk menemani beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan tersebut, Abu Bakar selalu melayani, memuliakan, dan menjaga Rasulullah dengan cara membiarkan Rasulullah tidur, sementara ia selalu menjaga keselamatan dengan berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga, kedudukan Abu Bakar dekat di sisi Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang memiliki akhlak mulia dan berjuang membantu penegakan Islam. Abu Bakar merupakan sosok sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi dan selalu menemani Nabi dalam berdakwah. Kemudian yang keempat,
Abu Bakar merupakan sosok yang sederhana dan tidak menyalahgunakan jabatan beliau sebagai khalifah. Ia seorang yang amanah dan memiliki teladan yang sangat baik selama menjalani kepemimpinannya. Kemudian yang kelima, Abu Bakar adalah salah satu orang yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Jaminan masuk surga tersebut disabdakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena amal kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, Abu Bakar tidak ragu-ragu ketika masuk Islam. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak bersiat apapun tentang siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Nabi. Persoalan tersebut beliau serahkan kepada musyawarah umat Islam. Kemudian, golongan Ansor bermusyawarah dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam sepatutnya dipegang oleh golongan Ansor. Nah, akan tetapi dari golongan Muhajirin tidak setuju dan berpendapat bahwa yang sepantasnya memimpin umat Islam adalah dari golongan Muhajirin. Namun kemudian perbedaan tersebut dapat didamaikan dengan ucapan dari Abu Ubaidah yang mengatakan, "Hai kaum Ansor, kamu adalah orang yang pertama menolong dan membela, maka janganlah pula kamu yang pertama merusakkannya." Dengan sadar, maka bersatulah antara golongan Ansor dan golongan Muhajirin dengan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian esoknya dilakukan baiat umum di Masjid Nabawi. Pidato Abu Bakar setelah dibaiat adalah, "Para hadirin sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku. Jika aku bertindak keliru, luruskanlah aku." Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah yang kalian saksikan tentang bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana silsilah kehidupannya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil ibroh, kita bisa ngambil pelajaran dan bisa meniru apa yang Abu Bakar As-Siddiq perbuat selama beliau diangkat menjadi khalifah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.